Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ahmad Susilo, NIM G002380 dari kelompok B1. Nah, jadi pernah nggak sih kita kayak merasa penasaran sebenarnya gimana sih kayak otot-otot di eh, perut, terutama orang-orang yang six pack itu kenapa bentuknya bisa kotak-kotak ya? Kenapa bentuknya bisa kayak eh, roti kasur gitu kan? Sebenarnya gimana sih kenapa strukturnya ototnya itu bisa kotak? Nah, karena itu mari kita belajar tentang dinding abdomen. Jadi eh, dinding abdomen ini ada sisi anterolateral, anterior dan juga posterior. Nah, dari sisi anterolateral dia itu paling superficialnya atau yang paling luar itu terdapat lapisan skin atau kulit. Nah, kulit ini dia tuh merupakan bagian terluar dari lapisan dinding abdomen. Nah, bagian kulit ini dia melekat longgar dengan struktur di bawahnya. Nah, struktur kecuali pada pada umbilikus kulit, eh, pada umbilikus di mana kulit ini akan ditambahkan sebagai jaringan paru. Nah, struktur apa sih yang berada di bawah kulit ini? Ini adalah fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia tuh memiliki lapisan dan struktur yang berbeda-beda tergantung dari posisinya gitu. Nah, misal jika dilihat dari umbilicus di anterior, itu tuh yang di mana fascia superficialis ini dia tuh hanya terdiri dari jaringan jaringan subkutan yang eh, konsisten gitu loh. Itu di superior dari umbilikus. Sedangkan pada bagian inferior dari umbilikus sendiri, jaringan bagian dalam dari subkutan ini bakal banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Nah, fascia superficialis ini dia tuh eh, ada dua lapisan. Yang pertama adalah fascia Kemper dan ada fascia Scarpa. Nah, kita mulai dari yang lebih superficial dulu. Nah, di bagian yang lebih superficial dari fascia superficialis ini itu adalah fascia Kemper. Nah, fascia Kemper ini itu umumnya terdiri dari timbunan lipid atau lemak. Variasinya juga beragam. Ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis gitu. Nah, kemudian eh, terutama pada pria, fascia Kemper ini lebih rentan untuk dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Kemudian ah, ada fascia scarpa tadi di bawah dari fascia Kemper. Nah, fascia scarpa ini tuh merupakan lapisan membranosa tipis yang hanya terdiri dari sedikit lemak atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, fascia scarpa eh, ini akan berlanjut sampai ke area inguinal. Dia akan menuju ke area di atas di superior dari penis. Nah, dia akan membungkus eh, bagian penis dan juga skrotum. Nah, ini di daerah sini itu disebut dengan oh ya, di fascia scarpa ini tadi dia akan membungkus ini penis dan juga skrotum dengan lapisan yang khusus isinya itu kayak sabut-sabut otot. Nah, ini disebut dengan fascia dartos. Nah, fascia ini untuk pada laki-laki, sedangkan pada wanita ya, jika pada laki-laki tadi ini apa ya, eh, kandungan lemaknya berkurang gitu ya. Jika pada wanita lapisan ini tuh akan tetap mengandung lemak sampai ke area inguinal ini tadi. Tapi dia hmm, jelas bukan fascia dartos karena tidak ada struktur ini. Dia itu akan menjadi komponen dari labium minus udendi gitu. Aku mau ganti pointer lupa. Nah, ini lebih enak kayak gini kayaknya. Oh iya, nah ini tadi baru sampai fascia superficialis. Nah, kita lanjut ke bawahnya lagi.
Di bawah fascia superficialis ini adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda ini dia itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat. Dia itu tipis ya. Dia itu menutupi muskulus-muskulus yang terletak tepat di profunda dia, di bawah dia. Eh, nah, ini tuh nanti akan terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan juga lamina profunda. Kita langsung aja ke musculi et aponeurosisnya. Nah, jadi di sisi yang anterolateral ini, kalau dilihat dari gambar ini, dia tuh di sini. Jadi dia tuh dilihatnya tetap dari anterior, cuma ini potongan tubuh bagian lateral gitu. Dia tuh yang eh, paling pokok ya, itu ada flat muscle. Ada tiga flat muscle yang menyusun dinding abdomen sisi anterolateral gitu. Karena nanti muskulus-muskulus yang ada di lateral sini dan juga di anterior yang di depan dari uh, apa kafum abdomen ini itu akan berbeda gitu. Jadi yang di sisi lateral itu adalah muskulus-muskulus uh, horizontalis ya, yang flat muscle. Kalau yang di anterior itu adalah vertical muscle gitu. Nah, flat muscle itu ada tiga. Nah, tiga mus tiga muskulus-muskulus ini dia tuh putih ya. Sabut-sabutnya tuh berawal dari bagian posterolateral, kemudian akan lewat di anterior dan akan digantikan oleh aponeurosis. Aponeurosisnya itu nanti eh, ke sisi media di anterior. Nanti akan dijelasin lagi. Jadi flat muscle itu yang paling superficial dulu kita ada muskulus obliquus externus abdominis. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini dia itu membungkus lapisan di bawahnya. Dia itu nanti bentuknya arah arah seratnya gitu. Itu akan membentuk seperti huruf V, seperti huruf V. Nah, atau disebut juga dengan inferomedial. Nah, nanti di bawahnya dari musculus obliquus externus abdominis ini ada musculus obliquus internus abdominis. Itu nanti bentuknya seperti huruf A atau disebut dengan superomedial. Nah, nanti di bawahnya lagi ada musculus transversus abdominis. Musculus transversus abdominis ini dia tuh nggak A atau V, tapi dia flat aja lurus seperti ini, horizontal. Oke, jadi itu ada ketiga lapis flat muscle di sisi lateral dari dinding abdomen. Kemudian untuk yang anterior, ya, di anterior itu ada apa namanya dua vertical muscle dan aponeurosis nanti. Nah, di sisi anterior ini nanti dia tuh di sini posisinya itu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Kita lanjut dulu ke fascia transversalis. Nah, di bawah dari musculi aponeurosis di tadi di apa namanya lapisan-lapisan dari dinding abdomen anterolateral ini ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini dia tuh merupakan kelanjutan dari fascia profunda yang berfungsi untuk memagari kavitas abdominalis hingga ke area pelvis gitu. Nah, fascia ini tuh nanti akan menyatu dengan fascia parietal pelvis, fascia fascia transversalis ini juga menjadi dasar dari seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis. Tuh. Oh iya, terus kita lanjut ke di bawah dari fascia apa namanya transversalis ada fascia extraperitonealis di mana ini merupakan jaringan lemak. Nah, ini adalah extraperitonealis ini yang berwarna kuning di sini ya bisa kita lihat. Fascia extraperitonealis ini merupakan fascia yang lebih profunda lagi dari transversalis itu tadi. Nah, ini tuh memisahkan antara fascia transversalis dengan nanti peritonium parietale di mana fascia extraperitonealis ini dia tuh tersusun dari sejumlah lemak. Nah, fascia ini tuh ke arah anterior tubuh itu nanti disebut sebagai preperitoneal, sedangkan yang ke posterior nanti disebut dengan retroperitoneal.
Kita lanjut ke paling profunda, ini adalah peritoneum parietale. Nah, peritoneum parietale ini itu adalah lapisan yang tipis dan licin. Nah, dia itu tersusun dari membran serosa. Lapisan ini tuh melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian maupun seluruh dari viscera abdomen. Nah, ini tuh peritoneum ini nanti juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada peritoneum parietale, di mana ini tuh lapisan yang terdapat pada bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kemudian ada peritoneum viscerale, di mana lapisan peritoneum ini tuh akan melapisi langsung ke organ viscera abdomen. Baik itu cuma sebagian permukaannya saja, itu retroperitoneal dan maupun keseluruhannya yang disebut dengan intraperitoneal. Oke, ini tadi yang apa gambar yang tadi ya. Ini fascia dartos, nanti dia akan lanjut ke perineum, disebut dengan fascia coles. Nah, nah, ini yang abdomen posterior. Oh, ini anterior dulu. Oh ya. Nah, ini adalah musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dia itu dari proses sifoideus sampai simfisis ospungis. Sangat panjang sekali. Nah, di sini juga ada yang kita sebut dengan apa? Musculus pyramidalis. Nah, ini yang tadi penasaran di mana sih musculus pyramidalis? Tapi musculus pyramidalis ini tidak semua orang memilikinya gitu. Kita bahas ini dulu. Abdomen posterior ya. Jadi di posterior ini ada paling superficial ini adalah kulit jelas. Kemudian di bawahnya ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus musculus. Nah, musculus ini dia itu ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah musculus latissimus dorsi yang paling superficial. Ini ada musculus obliquus externus abdominis. Oh maaf, di lapisan pertama ini hanya musculus apa namanya musculus latissimus dorsi. Baru lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi dan obliquus posterior inferior. Nah, kemudian untuk lapisan ketiganya, ya, ini ada musculus obliquus internus abdominis. Kemudian ada musculus interspinalis dan juga musculus multifidus. Nah, untuk lapisan keempatnya sendiri, ini ada musculus quadratus lumborum, musculus psoas major, dan musculus transversus abdominis. Kemudian nanti di lebih profunda lagi nanti ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietale, persis seperti yang di lateral tadi. Nah, untuk sistema ototnya, dan itu dimulai dari yang flat muscle dulu. Jadi paling profunda ini ada musculus transversus abdominis. Dia itu letaknya paling profunda dan arah seratnya itu horizontal dari eh, apa ya dari posterior ke anterior tuh itu akan lurus gitu. Sedangkan nanti di atasnya di superficialnya nanti ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, obliquus internus abdominis nanti dia arah seratnya tuh huruf A kayak gini. Saya, nah gitu. Atau supermedial. Nah, ini nanti baru akan ada apa namanya musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini adalah musculus rectus abdominis dan ini adalah musculus pyramidalis di sini. Dia tuh dari processus xiphoideus dan juga origonya sampai sampai ke symphysis ospungis. Nah, kenapa sih
di apa ya, di otot di perut itu nanti akan ada garis di tengah. Nah, garis tengah itu namanya linea alba. Linea alba itu segaris dengan linea mediana di tubuh kita gitu. Gimana sih linea alba itu bentuknya gitu ya? Jadi di sini tuh ada gambarnya. Nah, ini ada linea alba. Itu tuh merupakan garis berseratnya, garis tengah tunggal di dinding perut, di dinding abdomen anterior yang dibentuk dari perpaduan dari aponeurosis ketiga uh, flat muscle ya. Aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan juga transversus abdominis. Nah, dia tuh akan membungkus gitu istilahnya. Nah, kemudian untuk yang vertical muscle-nya ya, musculus rectus abdominis yang ini bisa lihat ya, ini. Musculus rectus abdominis ini dia tuh berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, cuma itu sepasang dextra et sinistra, di mana otot ini itu dipisahkan oleh linea alba ini tadi, yaitu dari tarsus siphidius sampai symphysis pubis. Nah, musculus rectus abdominis ini dia itu nanti akan dibagi dibagi lagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh tiga intersectiones tendinae. Nah, intersectiones tendinae itu ada tiga. Ya, yang pertama itu ada yang terletak setinggi processus xiphoideus ini, kemudian ada yang sejajar dengan umbilicus, dan satu lagi yang medial itu di antara keduanya, di tengah-tengahnya gitu. Nah, otot musculus rectus abdominis ini nanti dia akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti ini dia akan membungkus musculus rectus abdominis. Kemudian ada musculus piramidalis tadi. Gitu. Nah, ini ya, ini adalah lapisan-lapisannya. Ini adalah musculus rectus abdominis, bisa dilihat. Ini musculus rectus abdominis, musculus rectus abdominis. Nah, ini dibungkus oleh vagina musculi recti. Gitu. Kemudian ini adalah umbilicus. Nah, eh, kita bisa lihat di sini struktur dari vagina musculi rectinya agak berbeda. Ini dia tuh di sini musculus rectus abdominisnya dia akan terbungkus sempurna oleh vagina musculi recti. Dia tuh seperti benar-benar di dalamnya gitu oleh aponeurosis ya. Karena vagina musculi recti itu aponeurosis dari ketiga itu tadi, ketiga flat muscle. Tapi di sini dia hanya membungkus bagian uh, superficialnya aja. Nah, ini tuh terjadi di ini bagian apa ya? Gimana jelasin? Jadi di yang dibungkus sempurna oleh vagina musculi recti ini, dia itu adalah bagian dari bagian yang superior. Nah, ini yang inferior dari dinding abdomen, di mana nanti batas dari apa namanya superior dan inferior dari ini yang menentukan ininya itu dibungkus superficialnya aja atau benar-benar dibungkus sempurna oleh vagina musculi recti, itu nanti dibatasi oleh sebuah garis yang disebut dengan linea arcuata. Gitu. Oh iya, untuk musculus pyramidalis ini tadi, musculus pyramidalis ini tuh bentuknya triangular dan sangat kecil ya. Otot ini itu nggak selalu ada pada setiap manusia, di mana hanya sekitar 20% orang itu nggak punya uh, otot ini. Dia tuh letaknya di depan musculus rectus abdominis. Nah, dia itu juga terdapat dalam vagina musculi recti. Oke, posterior udah, antara udah, sistem otot juga udah. Oke,
Jadi mungkin itu aja tentang dinding abdomen dari anterior, lateral, dan juga posterior. Oke, kita lanjut. Jadi pernah nggak sih kayak teman atau kerabat kita, mereka tuh punya penyakit wasir. Jadi kayak kalau mereka BAB itu kayak ada yang mengganjal gitu di eh, jalan keluarnya BAB tersebut. Nah, mari kita bahas tentang anatomi anus atau eh, analog. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas dari anatomi rektum proprium dulu. Anatomi rektum proprium ini sisi luarnya yaitu terdapat flexura sacris. Nah, di mana sih flexura sacris ini tuh ada di sini. Pointer. Ini flexura sacris itu di sini dan juga flexura anorektal dia itu di lebih inferior lagi dan antero inferior gitu. Dia itu lebih ke bawah tapi agak ke depan sedikit. Nah, ini tuh nanti akan terlihat seperti huruf S gitu jika dilihat dari lateral S. Nah, kemudian sisi dalamnya itu tunika yaitu pada tunika mukosa ini tuh terdapat lipatan-lipatan. Nah, ini tuh mengalami dilatasi membentuk terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan plica transversalis recti. Nah, ini plica transversalis recti. Nah, atau Houston. Nah, di bawah lipatan ini tuh nanti rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Ini adalah ampula recti. Nah, ini plikanya, plika transversalis recti. Di bawahnya, di bawah di bawah plika ini nanti membentuk dilatasi yang disebut dengan ampula recti. Ini tuh terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anukoksigeal. Kemudian ada zona transisi dari rektum ke analis kanalis yang dimana itu ditandai oleh linea anorektalis. Itu dibatasi oleh linea anorektalis atau anorektalis junction yang itu di sini ya. Nah, area ini itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis menjadi plika transversalis recti menjadi plika longitudinal analis kanalis gitu. Nah, kanalis-analis itu dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama itu ada zona columnaris. Yang pertama itu ada zona columnaris. Ini zona columnaris. Nah, di sini. Kemudian ada pecten analis. Ini itu di sini. Dan juga zona cutanea. Nah, ini. Nah, zona columnaris itu tuh terdiri dari lipatan longitudinal, yaitu lipatan-lipatan longitudinal atau kita sebut dengan apa tadi, plika longitudinal analis kanalis analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, epitelnya itu kolumner atau kuboid. Kemudian di pecten analis dia adalah epithelium squamous kompleks non kornifikasi keratanisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa di zona alba. Nah, dari superior pada zona ini itu disebut linea pectinata. Nah, linea pectinata atau istilah medisnya itu linea dentata. Nah, garisnya itu bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Valvula anales dia itu pada linea pectinata ini tadi atau linea dentata. Kemudian zona kutanea, ya, zona kutanea itu adalah kulit eksternal. Itu udah kulit eksternal, dia itu dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea.
Bukannya. Oh ya, ada juga zona hemoroidales. Nah, apa sih zona hemoroidales ini? Nah, ini itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya jalan hemoroid tadi atau pasir itu di sekitar sini. Yaitu memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Internal hemoroid itu terjadi di hemoroid sendiri itu ada yang internal sama eksternal, di mana yang internal dia itu terjadi di atas linea pektinata ini, yaitu di sini, sedangkan yang eksternal dia itu nanti akan eh, di bawah linea pektinata gitu. Kemudian pada permukaan dalam itu dijumpai eh, kolumna rectalis, dia itu merupakan 5 sampai 10 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari vas intramuscularis arteri rectalis superior gitu. Kemudian ada valvula anales, yaitu yang tadi di sini pada linea pectinata. Itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian caudal. Kemudian ada sinus rectalis, di mana sinus rectalis ini merupakan cekungan di antara valvula anales. Kemudian ada otot-otot sphincter. Nah, otot-otot di eh, kanalis-analis itu ada 4. Yang pertama adalah musculus sphincter ani internus. Nah, ini adalah musculus sphincter ani internus. Kemudian ada musculus corrugator ani. Nah, ini corrugator ani. Kemudian ada musculus sphincter ani externus. Sphincter ani externus. Kemudian ada yang terakhir adalah musculus puborectalis. Nah, ini adalah musculus puborectalis. Musculus sphincter ani externus itu tuh ada 3 pars ya. Ini adalah pars profunda, pars superficialis, dan pars subcutanea. Itu adalah musculus sphincter ani externus. Nah, kemudian lanjut ke, nah ini tadi ya, sebenarnya sama. Ini adalah linea pectinata. Kita lanjut ke neurovaskularisasi rektum dan kanalis analis. Nah, untuk arteri dari eh, arteri yang memvaskularisasi rektum dan kanalis analis, itu yang pertama adalah arteri rectalis superior. Dia itu paling ini ya, paling besar. Dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Kemudian ada arteri rectalis media. Dia itu yang cabang dari arteri iliaca externa. Ya, arteri iliaca externa dia itu bercabang ya. Nanti ada arteri arteri rectalis media. Nah, ini arteri rectalis media, ini arteri. Kemudian ada arteri rectalis inferior yang cabang dari iliaca interna. Nah, maaf, yang rectalis media itu tadi adalah iliaca interna ya. Iliaca interna, rectalis inferior juga iliaca interna. Nah, arteri yang rectalis superior dia cabang dari mesenterica inferior. Nah, ini arteri rectalis superior. Nah, ini cabang dari mesenterica. Ini ada mesenterica superior. Ini nanti ada yang cabang arteri sigmoidea sama collica sinistra. Nah, ini adalah yang ketiga, yang arteri rectalis superior. Nah, ketiganya ini nanti akan beranastomosis di linea pectinata. Oke, kemudian untuk venanya, venanya itu adalah vena rectalis superior yang akan bermuara ke vena porta hepatis. Nah, vena rectalis superior, ini inferiornya. Nah, ini nanti akan bermuara di vena porta hepatis. Ini vena rectalis superior, ini rektum, nanti akan ke vena porta hepatis melalui vena. Nah, ini nanti akan melalui vena mesenterica inferior. Beranostomosis dengan vena rectalis media dan juga vena rectalis inferior.
Nah, ini juga nanti, nah vena rectalis media dan eh, vena rectalis inferior ini nanti bermuaranya di akan beranastomosis bersama dengan yang apa rectalis superior tadi di vena cava inferior. Jadi dia itu nggak ngelewatin porta hepatis. Nah, kemudian pada anal kanal ya, drainase vena yang terletak di atas linia pectinata ya, ini tuh akan bermuara ke vena porta. Dan drainase di bawah linia pectinata, di bawah linia pectinata dia akan bermuara ke vena cava inferior. Terus sebabnya superior itu akan bisa sendiri melewati vena mesenterica inferior, sedangkan yang rectalis media sama vena rectalis inferior mereka baru akan beranastomose dengan vena uh, rectalis superior itu baru di cava inferior karena kedua yang media sama inferior ini tadi mereka tidak melewati vena porta hepatica. Nah, pada kondisi sirosis hati ya, ada eh, jadi cirrhosis hepatis, drainase vena menuju porta hepatis itu akan dialihkan melalui anastomosisnya sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemoroid. Jadi yang harusnya drainase venanya itu melewati mesenterica inferior karena arah ke porta hepatica itu terjadi hipertensi, makanya mereka akan dialihkan melalui vena sistemiknya yaitu lewat vena rectalis media sama rectalis inferior. Nah, karena itu terjadilah hipertensi portal. Nah, ini yang menyebabkan hemoroid gitu. Kemudian untuk inervasinya, nah ini inervasinya. Untuk saraf simpatisnya, bagian rektum dan anal itu eh, dinervasi oleh nervus flamnicus lumbalis, lumbalis yang mengaktifkan otot sphincter ani tadi ya. Kemudian untuk parasimpatisnya itu adalah nervus flanellifisi dan atau nervus erigientes ini itu juga sebenarnya bagian dari vagus. Nah, ini tuh untuk stimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter ani internus untuk mempermudah defekasi. Nah, inervasi otonomnya itu nanti berakhir di linea pectinata. Rektum bagian inferior juga mendapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus. Ya, mungkin ini aja ya tentang anatomi dari analis-analis dan rektum proprium. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi pernah kebayang nggak sih bagaimana eh, organ-organ dalam di abdomen kita, di perut kita, di mana itu ada usus besar, usus halus ya, ada kolon ya, tadi kemudian ada yuyunum, ileum, duodenum, gaster, hepar, dan lain-lain. Ketika kita lompat ataupun ketika kita lari, mereka tetap pada tempatnya. Mereka kayak apa namanya tetap utuh gitu. Sedangkan ketika kita lari dan melompat pasti ada guncangan gitu ya. Tidak ada kemungkinan geser atau bahkan rontok gitu. Tapi itu tidak terjadi. Jadi ini tuh dimungkinkan karena adanya peritoneum. Nah, peritoneum ini adalah suatu lapisan tipis dan licin. Nah, peritoneum ini sendiri itu dibedakan menjadi peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Peritoneum parietale itu merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen. Dia itu menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Nah, kemudian untuk peritoneum viscerale, ya, yaitu merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ visceral dari abdominis, baik itu sebagian permukaan organ saja yang kita sebut dengan retroperitoneal maupun yang seluruh permukaan organ yang kita sebut dengan organ intraperitoneal. Gitu. Nah, kedua lapisan dari peritoneum ini itu akan membentuk suatu rongga. Itu nanti disebut dengan cavum peritonei. Nah, oh ya, yang peritoneum visceral ini ada yang ditandai dengan warna kuning ini. Dia tuh melapisi langsung pada organ visceral di kavitas abdomen. Sedangkan yang peritoneum parietal dia itu
melapisi bagian luarnya. Dia tuh menjadi bagian dari lapisan dinding abdomen itu sendiri. Nah, dalam keadaan normal, kafum ini, kafum peritoni ini, itu akan berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan ini tuh yang berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum ya. Sehingga organ-organ viscera yang ada di dalam kavitas peritoneum ini, mereka tuh masih bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi. Jadi tidak ada gesekan yang berarti ketika organ-organ visceral ini tuh bergerak karena suatu keadaan, misal kayak ususnya itu bergerak sedikit atau jadi apa ya, cairan-cairan itu nanti akan melubrikasi permukaan peritoneum ini agar tidak terjadi gesekan dan eh, menyebabkan kerusakan gitu. Sehingga ini juga memungkinkan gerakan-gerakan digesti kayak gerakan perbesar pada lambung dan juga duodenum gitu. Nah, lanjut. Nah, ini. Nah, kafum peritoneum ini ada yang mayor sama minor. Nah, kafum peritoneum mayor itu di sini tuh bisa kita lihat yang warnanya itu pink ini, sedangkan yang minor itu yang warnanya biru. Nah, ini tuh terjadi karena akibat adanya perputaran saat embrional. Jadi pada saat dewasa, kafum peritoneum ini tuh tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh ya. Dia itu nggak merupakan suatu rongga yang bulat utuh ya, tetapi dia akan terpisah menjadi dua ruangan, dua ruangan kayak gini. Eh, tapi kedua ruangan itu masih saling berhubungan gitu loh. Nah, ini tuh disebut dengan kavum vertene mayor dan minor. Nah, yang mayor itu yang warna pink ini, yaitu di blok warna pink, karena dia ini lebih besar jadi dia mayor gitu. Nah, sedangkan yang kavum vertene minor itu tuh yang warna biru ini. Nah, keduanya itu masih dihubungkan dengan suatu foramen. Namanya apa? Namanya itu adalah foramen epiploica winslowi. Nah, bisa kita lihat ya di gambar. Yes, ini adalah foramen epiploica winslowi. Oh, maaf, maaf, maaf. Ini adalah apa ya? Omen. Ini omen tuh. Oh, bener sih. Nah, ini foramen epiploica winslowi. Epiploica winslowi dia tuh menghubungkan yang ini. Ini adalah eh, apa tadi? Cavum peritoneum mayor dengan cavum peritoneum minor. Foramen epiploica winslowi. Nah, tadi sempat di-mention ada intraperitoneal dan retroperitoneal. Apa sih ya? Jadi organ-organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Jadi ini organnya dia itu dilapisi oleh peritoneumnya eh, 360 derajat gitu istilahnya. Dengan yang retroperitoneal dia itu akan hanya dilapisi peritoneum itu pada lapisan eh, pada satu lapisan pada satu bagiannya saja, tidak benar-benar diliputi 360 derajat itu enggak. Nah, organ peritoneum itu meliputi ada gaster, duodenum pars superior, kemudian ada ileum, ileum, ya, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, bien, dan juga hepar. Dengan organ-organ retroperitoneum yang tadi hanya dilapisi pada bagian anteriornya aja, itu ada beberapa yang kita singkat dengan set Packer. Apa sih set Packernya? Itu ada suprarenal gland atau glandula suprarenalis, kemudian ada aorta, kemudian ada duodenum, kecuali yang pars superior, karena pars superiornya itu tadi adalah uh, organ organ intraperitoneal. Kemudian ada pankreas, kecuali kauda. Jadi untuk uh, apa kaput sama kolum sama korpus itu intraperitoneal.
gitu. Kemudian ada ureter, kemudian kolon, ascendens and descendens, kidney, esophagus dan juga rectum. Nah, kemudian ada duplikator peritonei. Nah, duplikator peritonei itu adalah alat penggantung peritonei. Dia itu berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietale ke peritoneum viscerale dari organ yang mengandungnya. Nah, eh, peritoneum apa namanya? Duplikator peritonei itu ada yang pertama adalah mesenterium dan mesokolon. Nah, mesenterium itu adalah suatu lipatan ganda, itu merupakan suatu lipatan ganda dari peritoneum yang luas, bentuknya itu seperti kipas. Itu menghubungkan antara jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, sederhananya mesenterium itu adalah penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen yang posterior. Nah, mesenterium ini itu tuh berisi pembuluh darah, saraf, dan juga limfe untuk organ yang digantungnya. Kemudian ada mesokolon. Nah, mesokolon yang transversum dia itu akan menghubungkan eh, kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Sedangkan mesokolon yang sigmoideum dia itu bakal melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Ya pokoknya sesuai namanya. Untuk mesokolon transversum dia akan melekatkan yang kolon transversum dan yang uh, mesokolon sigmoideum dia bahkan melekatkan kolon yang sigmoideum. Nah, kemudian ada omentum. Nah, omentum ini itu adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalis. Nah, omentum ini dia itu ada dua jenis, yakni omentum maius dan omentum minus. Nah, omentum maius ini itu berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Nah, ini ini adalah gaster. Nah, omentum maius itu tuh menempel di sini di curvatura mayor dari gaster dan juga apa duodenum pars superior di sebelah sini di sebelah dekstra dari gaster itu. Nah, momentum ini tuh seperti tirai. Itu seperti tirai di mana dia tuh bakal menutupi kolon transversum dan intestinum tendium, kemudian melipat ke belakang. Nah, momentum maius tuh bakal eh, seperti tirai, dia tuh apa ya, merumbai ke bawah sampai ke menutupi intestinum tendium dan kolon transversum. Tapi di bawah dia akan melipat ke atas lagi. Dia akan melipat ke belakang, kemudian ke atas. Dia akan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, dia akan melekat di sini. Nah, ada 4 struktur yang menyusun momentum ini. Ada 4 ligamen. Yang pertama ada ligamen gastrolienalis atau gastrosphlenica. Kemudian ada ligamentum gastrocolica. Kemudian ada ligamentum gastrofrenica dan ligamentum sphenorenale. Nah, sedangkan omentum minus itu asalnya dari mesenterium ventralis. Dia itu melekatkan curvatura minor gaster. Ini adalah curvatura minor. Nah, ini tadi yang curvatura mayor. Ini omentum maius ya, bisa kita lihat sendiri. Ini adalah omentum minus. Dia itu melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum yang pars superior menuju ke fasias inferior dari hepar. Penyusunnya itu ada 2 ligamen. Yang pertama ada ligamentum hepatogastricum. Dia itu menghubungkan dari hepar ke gaster. Dan juga ligamentum hepatoduodenale yang menghubungkan yang melintas di antara duodenum pars superior dan hepar. Nah, kemudian ligamentum. Nah, ligamentum itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Nah, kalau di abdomen tuh dibagi dua, ada yang menghubungkan hepar dan ada juga yang gaster. Nah,
kita yang hepar dulu. Nah, yang pertama itu adalah ligamentum falciformis. Nah, ini adalah ligamentum falciformis. Dia itu menghubungkan hepar ke dinding abdomen yang anterior. Kemudian ada ligamentum hepatoduodenale. Ini adalah yang tadi itu menghubungkan antar hepar dan duodenum, bagian dari omentum minus. Kemudian ada ligamentum hepatogastricum yang menghubungkan hepar dengan gaster, bagian dari omentum minus juga. Nah, lanjut ke ligamentum peritonei di gaster. Di gaster itu ada tiga juga. Yang pertama ada ligamentum gastrofrenica. Ligamentum gastrofrenica itu menghubungkan gaster dengan apa namanya diafragma. Nah, ini gastrofrenica, ini gaster. Ini adalah fundus gastricum. Itu akan dihubungkan oleh gastrofrenic ligamen dengan diafragma di superiornya. Kemudian ada gastrosplenica, splenica atau gastrolienalis, dia menghubungkan gaster dengan lien atau limpa. Kemudian ada ligamentum gastrocolica. Nah, ligamentum gastrocolica ini menghubungkan gaster dengan colon transversum. Nah, ini omentum maius. Oh ya, ada gastrohepatika yang tadi sama aja. Nah, kemudian apa sih? Mungkin kita pernah dengar yang namanya greater sac, lesser sac, dan foramen epiploica minslawi. Sebenarnya kita udah bahas ini tadi ya. Jadi greater sac atau cavum peritonei mayor ya, ini adalah ruang ya di antara lapisan peritoneum parietale dan visceral atau cavum peritonei. Gimana sih bedanya greater sac atau cavum peritonei yang mayor itu yang warna pink ini bisa kita lihat. Dengan yang lesser sac atau cavum peritonei minor itu yang warnanya biru, sky blue ini aqua blue. Nah, greater sac itu dia tuh membentang lebih luas dari diafragma sampai ke daerah pelvis. Dia tuh dari diafragma sampai ke area pelvis. Dia itu membungkus di sini tuh ada banyak banget organ. Sedangkan kalau yang lesser sac itu di posteriornya omentum minus, terus anterior dari pankreas dan body. Ini adalah omentum minus. Nah, laser sac itu ada di belakangnya, ke bawah ya kan, dari pankreas dan duodenum. Nah, dalam keadaan normal, kafum peritoneum itu berisi sedikit cairan serosa tadi yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum. Sehingga organ-organ visceral itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, foramen epiploica winslowi itu menghubungkan antara greater sac dan lesser sac ini tadi. Nah, dia tuh letaknya ada di bawah profunda dari omentum minus. Nah, ini dia tuh menghubungkan antara greater sac dengan lesser sac. Oke, mungkin itu aja. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.